Pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Sadaqallahul amin. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang selayaknya sepatutnya selalu kita panjatkan kehadiratnya atas karunia dan nikmat yang luar biasa. Selalu tanpa henti karunia nikmat itu selalu tercurah kepada kita semua. Dari sebelum kita lahir sampai kita mati, itu terus aja Allah curahkan kepada kita semua. Untuk itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk nikmat hari ini diberi kesehatan, kemampuan untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Semoga berkumpulnya kita, duduknya kita di sini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia terpilih, manusia panutan, manusia yang dijamin terbebas dari segala dosa, manusia yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, manusia nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja insya Allah sampai kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah saya nggak deg-deg asli. Tadi yang disebut mubalik, yang disebut dai aslinya itu tadi yang hadir di sini pertama kali, Kang Erwin, luar biasa. Beliau memiliki pesantren, beliau juga keilmuannya luar biasa, dan beliau juga Allah takdirkan menjadi pemimpin umat ya. Di politik itu bukan suatu perkara yang mudah, tetapi Masya Allah beliau benar-benar insya Allah akan menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan umat mengarah kepada kebaikan, dan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua orang-orang yang dipimpinnya termasuk pemimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lakum tipayun payun dihapunten kepada senior saya, Masya Allah ada Pak Ketua MUI, Pak Lurah, Pak Camat, mungkin dihapunten. Ini ada senior saya Kang Sidin, Masya Allah, raka saya ini Maya, Kang Didin, yang dan seluruh panitia yang sudah menghadirkan saya di sini hari ini. Tidak ada maksud untuk menggurui, mengajari ya, tapi ini ingin mengingatkan diri sendiri. Masya Allah, siapa saya akan memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu ya, siapa awalnya saya ini gitu ya. Tetapi dengan kasih sayang Allah merubah itu semua. Seperti tadi disampaikan sama Kang Erwin, hanya dengan 22 tahun 2 bulan sekian hari gitu ya, yang tadinya daerah wilayah yang paling jahil, yang paling
bodoh yang paling kamalinaan itu bisa berubah, bertransformasi sedemikian rupa menjadi al-mukarramah, menjadi al-munawwarah, dan menjadi menebarkan luar biasa kebaikannya ke seluruh dunia, tidak hanya di daerah sendiri tetapi ke seluruh dunia, membawa perubahan yang signifikan. Saya ingin mengingatkan, mungkin ada beberapa di antara ibu bapak yang masih ingat ya, setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu, setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Etak saya Ustaz, saya teh ya, saya teh memang kembang panggung, kalau sebuah kapungkur mah kembang buruan senang ya, tetapi bagaimana saat terjadi kembang buruan terpeleset hingga ya itu sebagai jalan Allah untuk mengingatkan saya, untuk memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada saya, sehingga saya diberikan kemauan, kemampuan, diberikan hidayah untuk Allah untuk merubah diri, bertransformasi. Seperti itulah Islam mentransformasi manusia menjadi insya Allah jauh lebih baik. Dan satu kehormatan yang luar biasa, saya hadir di sini menjadikan sebuah kehormatan yang luar biasa. Allahu Akbar. Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah benar-benar menunjukkan tanda-tanda kebesarannya bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah beberapa derajat. Saya hanya diberi sedikit ilmu saja, setitik ilmu saja, sudah Allah berikan, sudah Allah angkat derajat saya sedemikian rupa sehingga saya bisa hadir di depan Bapak Ibu semua. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering memperingati Isra Mi'raj. Sekelumit tadi sebetulnya sudah disampaikan juga sama Kang Erwin. Jadi saya ingin mengingatkan kembali saja ini, bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 10 tahun ke-10 kenabian, di mana tahun ke-10 kenabian ini menjadi Amul Husni bagi Rasulullah Muhammad SAW. Tahun ke-10 artinya berarti ya saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi itu pada usia ke-40, berarti beliau usia ke-50. Ini juga memberikan sinyal-sinyal kepada kita semua bahwa usia itu memegang peranan penting. Ada tahapan-tahapan usia, di mana kalau di dalam Islam ada tahapan-tahapan usia yang benar-benar harus kita sikapi secara hati-hati, harus kita sikapi secara benar-benar penuh perhatian. Saat usia 50, kalau orang masih begitu radio tergolak kawale ya, belum ingat masjid, waduh hati-hati itu, luar biasa. Dimulai dengan usia 40, Allah juga mensyariatkan usia 40 itu benar-benar menjadi perhatian, karena kalau di usia 40 belum bisa memperbaiki diri, wah itu bisa-bisa 12 gitu ya dalam keburukan ya. Dan Amul Husni itu kenapa disebut Amul Husni? Ada yang tahu? Amul Husni itu artinya tahun kesedihan. Bapak Ibu, ada yang tahu Amul Husni itu artinya apa? Tahun kesedihan tadi ya. Kenapa disebut Amul Husni? Masya Allah tuh ya. Jadi saya hanya memaparkan kembali, semua Bapak Ibu sudah tahu apa itu Isra Mi'raj gitu ya. Jadi terjadinya di tahun ke-10 kenabian itu Allah mewafatkan dua sosok yang paling berpengaruh, dua sosok yang paling berharga bagi Rasulullah SAW, yaitu istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman tercinta Abu Talib. Kedua sosok ini menjadi orang yang sangat penting di dalam kehidupan Rasulullah dalam menyebarkan risalah keislaman. Beliau berdua ini
saat Rasulullah keluar rumah membawa, menyebarkan risalah keislaman itu tentu saja tidak mudah. Tidak mudah, banyak tantangannya, banyak yang mengancam, bahkan membunuh itu. Tetapi karena beliau hadir dari kalangan Bani Hashim yang sangat dihormati, dan ada Bani Hashim di sana yang menjadi pamannya gitu. Jadi beliau masih amat sangat terlindungi. Tidak ada orang yang berani menyentuh beliau gitu. Meskipun cacian makian mah sudah biasa, keraguan itu sudah biasa, tetapi tidak ada, kalau kata orang Sunda mah ngarogahala gitu ya. Tidak ada yang berani ngarogahala Rasulullah semasa masih ada Abu Talib yang mendampinginya. Itu di luar rumah. Saat kembali ke rumah, diselimuti gelisah, diselimuti kesedihan, capek gitu ya. Ada yang menyayangi sampai di rumah, ada yang menghibur, ada yang mengayomi. Itulah Sayyidah Khadijah. Jadi kedua sosok ini benar-benar merupakan sosok yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah. Pada waktu yang sama, kabayang Bapak Ibu, diambil dua-duanya sama Allah. Dan ada maksud di balik semua itu, kenapa Allah mengambil keduanya. Di balik peristiwa itu ada hikmah yang tentu saja di kemudian hari bisa dirasakan oleh Rasulullah. Nah, kedua peristiwa ini menjadi menjadi motivasi bahwa di Makkah ini sudah kurang kondusif, di Makkah ini sudah tidak bisa lagi dakwah secara terbuka. Maka Rasulullah memutuskan untuk berdakwah keluar Makkah saja. Beliau memutuskan untuk pergi ke mana Bapak Ibu? Pergi ke Taif. Tuh kan? Sudah tahu. Pergi ke Taif dengan harapan bahwa Taif ini jauh lebih maju daripada Makkah pada waktu itu. Di sana ada orang-orang, ada kaum yang dikenal cerdas, kaum yang dikenal ramah, kaum yang dikenal pintar, dan Rasulullah berharap bahwa Bani Saqif ini yang ada di Taif bisa benar-benar menerima risalah keislaman yang dibawa oleh beliau. Jaraknya kurang lebih 100 km dari Makkah ini. Maka beliau yang mulia memutuskan untuk pergi ke sana, didampingi oleh anak angkatnya Zaid bin Haritsah, pergi berdua 100 km jalan kaki Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan kebenaran gitu, masih ikhlas, masih ridho, jalan kaki gitu, kemana saja. Ini jaraknya masjid dari rumah mungkin ya tidak ada 1 kilo lah dari kompleks ini ya. Apakah masih suka berhitung, masih suka berpikir gitu, aduh rada tapi dikasih hujan sedikit gitu, masih suka malas datang ke masjid. Rasulullah pergi hanya untuk berdakwah, menyebarkan risalah keislaman 100 km jauhnya, dalam keadaan kecewa, sedih gitu ya, dengan jalan kaki. Maka sampailah di Taif. Harapan, tinggal harapan yang tadinya mengharapkan penyambutan yang luar biasa dengan risalah keislaman yang dibawanya itu akan disambut, tetapi yang diterima malah cacian, makian, hujatan, prostitusi, dan tidak hanya berupa verbal saja tetapi berupa fisik. Beliau dilempari dan segala macam gitu ya. Nah, dengan demikian Rasulullah tentu saja sudah berangkat dari Makkah itu sedih, dibawa berangkat terus ke Taif, disangkanya bisa memberikan sedikit kelapangan, sedikit kegembiraan, tetapi malah juga mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, manusia mulia ini apakah pantas diperlakukan sedemikian rupa? Tetapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah menerima semua itu dengan lapang hati. Saat beliau tentu saja merasa tidak kondusif juga di Taif ini, beliau keluar dari Taif dan beristirahat di kebun kurma. Saat beristirahat inilah Jibril turun.
melihat kekasih Allah yang di rogahala sedemikian rupa tidak rela, maka Jibril memerintahkan kepada 2 malaikat penjaga gunung di Taif itu untuk Rasulullah mengangkat tangan. Ya Rasulullah, angkat tangan, minta kepada Allah, aku akan angkat 2 gunung ini, aku timpakan kepada masyarakat di Taif ini. Malaikat saja merasa sedih, merasa marah melihat perlakuan manusia kepada Rasulullah, tetapi malah Rasulullah la menjawabnya, la faina qaumun la ya'lamun. Allahu Akbar. Jangan, gak usah. Bahasa bebasnya ya, mereka ini tidak tahu saja, orang-orang ini tidak tahu saja. Aku masih berharap kelak di kemudian hari orang-orang di Taif ini, Bani Saqif ini akan menjadi orang-orang yang beriman, yang membela agama Allah. Dengan demikian, lihat bagaimana akhlak mulia Rasulullah ini kepada sesama manusia. Meskipun dia disakiti sedemikian rupa, tetapi malah beliau masih menghargai, masih mendoakan orang-orang yang menzaliminya. Setelah itu justru Rasulullah malah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridho atas semua yang engkau timpakan kepadaku. Jika engkau masih memperjalankan aku ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat, dan aku akan masih disakiti lagi oleh orang-orang yang aku datangi, aku ridho, asal engkau tidak marah kepadaku. Allahu Akbar. Dengan demikiannya, doa orang yang dizalimi itu benar-benar diijabah sama Allah. Apalagi yang berdoanya kekasihnya, tentu saja Allah bisa dibayangkannya seperti apa jawaban doanya. Inilah yang menjadi asbab turunnya undangan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk berisra Mi'raj. Inilah peristiwa yang melatar belakangi, dan tentu saja peristiwa ini menjadi peristiwa keimanan yang luar biasa, karena ranahnya sudah berbeda. Tadi disebutkan ada 3 alam yang dilalui oleh Rasulullah. Ini adalah alam-alam yang oleh mata telanjang itu tidak bisa dinikmati gitu ya, tidak bisa dihayati. Makanya ini adalah momen keimanan. Jadidu imanakum, momen untuk memperbaharui keimanan kita. Bagaimana Isra Mi'raj ini bisa berdampak secara signifikan, berdampak secara luar biasa kepada kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi hal yang paling penting dari Isra Mi'raj ini. Kita setiap tahun memperingatinya, tetapi sudahkah kita mendapatkan hikmah dari Isra Mi'raj itu? Saya yakin dengan giroh perubahan yang ada di Panjilekan ini, tentu saja orang-orang di sini bisa merasakan hikmah dari Isra Mi'raj itu. Nah, pada intinya kalau kita lihat hikmah dari semua itu, segala perbuatan baik itu pasti diuji, dan segala perbuatan buruk itu pasti diazab. Rasulullah saja yang sudah sedemikian ikhlasnya karena Allahnya masih saja diuji. Untuk kesuksesan itu bersanding dengan ujian, bersanding dengan cobaan. Kita bisa mengambil hikmahnya dari situ. Karena sesuai dengan firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Situ serius pengen masuk surga, situ benar-benar GR banget bahwa kita ini bisa masuk surga gitu ya. Sementara Allah belum melihat kesungguhan di antara kalian, dan belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang bersabar. Jahadu minkum memiliki 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah ijtihad. Kita ini ijtihad itu berarti apa? Yang ijtihad itu perencanaan. Segala sesuatu itu harus direncanakan.
Artinya dalam konteks berbuat baik. Berbuat baik pun harus kita rencanakan sebagaimana apapun itu harus kita melalui perencanaan. Kita beristihad bahwa misalnya besok kita bangun subuh, besok kita akan pergi ke Masjid Thariqul Huda, apa yang harus dipersiapkan, baju mana yang dipilih, ya, uangnya apa yang akan digunakan gitu, membawa sedekah berapa banyak gitu ya, dan semua itu siapa yang akan diajak, siapa yang akan ditemui, apa yang akan dilakukan, semuanya direncanakan hari demi hari, direncanakan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya hari itu kita mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah jihad. Jahadu minkum, di dalamnya mengandung jihad. Jihad itu tata laksananya, pelaksanaannya akan seperti apa? Saya akan melaksanakan rencana ini seperti apa? Karena tidak mudah. Nanti yang mau direncanakan saatnya mau pergi, misalnya jam 3:30 sudah pergi ke masjid, tetapi ternyata hujan misalnya ya. Ternyata hujan, ternyata ada bola gitu misalnya, ternyata lebih mementingkan update status dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi jihad itu pelaksanaannya. Setelah itu ada makna mujahadah di dalamnya. Ada makna konsistensi yang harus kita lakukan. Tidak hanya angin-anginan gitu ya. Tidak hanya hari ini ke masjid, besok mah enggak karena hujan misalnya ya. Hari ini ke masjid, besoknya enggak karena ada keperluan apa. Tetapi ada konsistensi, ada prioritas yang didahulukan, bahwa yang menjadi prioritas itu orang-orang yang menjadi prioritas orang-orang beriman adalah Allah dan Rasulnya. Kalau itu sudah melekat di dalam diri kita, maka bermujahadah itu tentu saja mudah sekali mendapatkan pertolongan Allah untuk melaksanakannya. Ketiga hal ini ada di dalam jahadu minkum itu. Jadi kalau kita benar-benar melihat sesuatu itu penting untuk kita, tentu kita akan jahadu minkum. Dan setelah itu tentu saja belum habis, wa ya'lamas sabirin, kita menjalani semuanya itu dengan kesabaran. Wa masabruka illa billah, jadi kesabaran yang diberikan oleh Allah dimaksimalkan oleh kita untuk menjalani segala kehidupan yang ada di hadapan kita. Nah, segala sesuatu itu pasti diuji, dan ujian itu juga berbeda-beda tingkatannya. Yang dialami oleh Rasulullah tentu saja ujian yang dahsyat sekali gitu ya. Semakin soleh orang, semakin tinggi ujiannya. Kalau begitu mah ya sudah tuh kan soleh-soleh lah, kalau ujiannya rada gampang, rada ringan, ya nggak begitu. Karena kalau orang ingin memang derajatnya, memiliki derajat yang tinggi, tentu saja dia akan menyadari bahwa hidup ini berkesesuaian, hidup ini adalah ujian, dan dia akan senang sekali menerima ujian itu. Ujian itu dimulai dengan yang baksun, yang ringan saja, baksa labas gitu ya. Kalau orang Betawinya menyerapnya jadi labas, ini ujian yang ringan saja gitu ya. Seperti tadi yang dicontohkan, kalau mau ke masjid hujan itu ya masih ringan lah, kan masih ada payung, masih ada bisa yang melindungi gitu ya. Tetapi ujian yang kedua saat itu, kalau kita sudah lulus di ujian yang labas itu, baksun itu, Allah akan tingkatkan lagi ujiannya menjadi dorun. Kelas menengah ini tentu saja akan semakin menyulitkan kita gitu melakukan kebaikan. Tetapi kalau misalnya kita melakukan segala kebaikan itu lillahi ta'ala, dan kita menyadari itu, segala kekuatan ini dari Allah. Saat kita melakukan kebaikan itu, kalau bukan karena ridha Allah, kalau bukan karena izin Allah, tidak akan pernah terjadi. Meskipun itu kebaikan, meskipun itu sudah kita niatkan betul-betul. Jadi dengan demikian, segala ujian itu juga kita meminta pertolongan Allah untuk bisa menjalaninya, untuk bisa mengatasinya. Kalau itu sudah bisa dijalani yang turun itu, maka Allah akan berikan lagi ujiannya yang zilzal, zilzan, sebuah ujian yang sangat berat yang mengguncangkan hati. Bagaimana Rasulullah menghadapi ujian itu?
Coba bayangkan, tidak ada yang membayar, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menghendaki. Rasulullah pergi ke tempat sejauh 100 km untuk niat baik menyebarkan risalah Islam tanpa pamrih. In ajriya ila Allah, balasannya hanya dari Allah saja yang beliau harapkan, dan apa yang didapatkan jauh sekali dari pengharapannya. Tentu saja sebagai manusia biasa pasti mengguncang hati beliau gitu, untuk seperti apa. Tetapi setelah itu malah beliau menghargai semua itu, melihat semua itu dari perspektif seorang yang sangat mulia, seorang yang dijamin terbebas dari dosa. Beliau mensikapi semua itu justru dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, malah dengan keriduan yang luar biasa. Jadi kalau kita menghadapi itu, nah itulah hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang mudah-mudahan sampai kepada kita. Karena sepanjang manusia hidup pasti diuji, pasti diuji. Dan ujian itu tingkatannya itu seperti tadi. Kalau tingkatan masing-masing tingkatan belum bisa kita lalui, Allah akan terus mengujinya di situ sampai kita benar-benar bisa lulus dari ujian tersebut. Nah, setelah itu tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk berangkat. Allah mengisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebuah riwayat menggunakan buraq. Buraq itu ada yang menyebutkan kuda bersayap, ada yang menyebutkan lebih kecil dari kuda tetapi seperti bagau. Bagau itu juga lebih kecil dari keledai. Itu antara keledai dan domba gitu ya. Itu jadi intinya sebetulnya adalah bukan hal-hal yang seperti apa peristiwa itu dilakukan gitu, tetapi esensi dibalik ini, keimanan kita sudah benar-benar belum. Allah ingin memberikan ujian kepada kita, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy. Jadi saat beliau diisrakan, setelah itu kemudian beliau diperlihatkan gitu, bagaimana orang-orang diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, bagaimana orang-orang yang berbuat baik seperti apa akibatnya, bagaimana orang-orang yang berbuat buruk akibatnya seperti apa. Dan kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa lapis langit, 7 lapis langit. Bapak Ibu, di langit pertama beliau bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama dan melihat Nabi Adam itu terlihat menengok ke kanan, beliau tersenyum, menengok ke kiri, beliau menangis. Seperti itu yang dilihatnya, dan itu membuat penasaran Rasulullah. Wahai Nabi Allah, apa yang membuatmu demikian? Saat melihat ke kanan engkau tersenyum, saat melihat ke kiri engkau menangis. Aku melihat anak-anakku. Kita ini semua Bani Adam, kita ini keturunan Adam semuanya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita gitu ya, saat kita melihat anak-anak kita misalnya melakukan kebaikan, tentu saja akan tersenyum. Hikmahnya itu, tentu saja akan tersenyum saat berprestasi di sekolah, saat bisa menghatamkan Quran, saat bisa berbuat kebaikan, saat mendapatkan posisi pekerjaan yang baik, itu kita akan tersenyum. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah berhasil insyaallah mendidik anak ini menjadi yang qurrata ayun, yang memberikan ketenangan kepada hati. Tetapi saat melihat anak kita misalnya ya tiba-tiba ujuk-ujuk kayak tato di dia gitu ya, tato orang, tentu saja itu astagfirullahaladzim, dia penaun barangkali saya gitu, dia teh naon sepidol naon gitu di dia teh gitu ya, mungkin ibu bapak gitu.
Astagfirullahaladzim, Ica gening ieu mah ditato kamu teh apa-apaan beti tato ya. Mulai satu di sini, terus ada di jempolnya, terus ada di lengannya, terus ada seluruh tubuhnya ditato. Tentu saja hal itu membuat ibu bapak sedih gitu ya. Karena membandingkannya karena bapak ibu sudah mengetahui yang baik itu yang mana, yang buruk itu yang mana. Dan begitulah Nabi Adam. Semuanya keturunannya dia gitu ya. Tapi saat melihat apa yang terjadi, beliau gembira dan beliau sekaligus sedih. Terus naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan dua sepupu gitu ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bertemu lagi, naik lagi ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi kelima dengan Nabi Harun. Naik lagi keenam dengan Nabi Musa, dan ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Kesemuanya itu Allah buktikan, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar Allah tunjukkan gitu, bagaimana seorang manusia bisa bertemu dengan manusia-manusia terdahulu di dalam satu waktu saja. Dan sampailah ke Sidratul Muntaha, at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dan Allah menjawab, assalamualaikum, assalam. Ya, Allah menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan keberkahan untukmu wahai nabiku. Setelah itu malah Rasulullah perhatikan. Yang diperhatikan oleh Rasulullah siapa? Apakah dirinya sendiri atau siapa? Rasulullah menyampaikan lagi, ya Allah, jangan hanya saya yang kau doakan diberikan keselamatan dan keberkahan, tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah juga keselamatan itu, keberkahan itu kepada orang-orang soleh yang mengikutiku, umatnya Rasulullah. Jadi istimewa sekali, kita ini istimewa sekali, umat yang istimewa dari seorang nabi yang istimewa. Maka kalau kita sudah berperilaku istimewa, alhamdulillah. Kalau kita berperilaku tercela malah, apakah kita tidak sedih? Ya, hikmahnya dibalik itu semua adalah bahwa kita ini dimuliakan, kaum yang dimuliakan oleh Allah. Jadi karena kita ini penghulunya, sayyidnya, seorang yang mulia, seorang yang dimuliakan oleh Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan juga harus mulia dong, gitu ya. Nah, insya Allah itu hikmah yang ada di balik Isra Mi'raj yang lainnya. Setelah itu tadi disampaikan sama Kang Erwin mendapatkan perintah sholat. Berapa waktu Bapak Ibu? Awalnya perintah itu 50 waktu, luar biasa. Saat bertemu setelah itu turun bertemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menyampaikan apa-apa karena dia seorang yang hanif, seorang yang benar-benar soleh gitu ya. Makanya saat tahiyat juga kita selalu mendoakan Nabi Ibrahim selain bersolawat kepada Nabi. Tetapi saat turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa tunggu dulu, menyampaikan sesuatu. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Tentu saja Rasulullah bertemu dengan seniornya. Wah, ini senior saya nih gitu ya, pasti akan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh beliau. Aku ini nabinya orang-orang yang suka protes. Umatku itu jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, jauh lebih perkasa daripada umatmu. Diperintahkan soal mereka, diperintahkan saja untuk beribadah, mereka selalu ada aja alasannya, selalu menolak, selalu berkilah, selalu banyak alasan gitu. Apalagi umatmu, ya Muhammad, sebaiknya engkau minta keringanan lagi kepada Allah. Maka Rasulullah naik lagi, turun lagi, belum cukup, naik lagi sampai 8 kali balikan, sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Itu pun turun ketemu lagi dengan Nabi Musa.
masih kurang, minta lagi kekeringanan sampai 3 waktu saja. Tetapi Rasulullah menjawab, aku malu dengan Tuhanku gitu. Biarlah 5 waktu ini aku akan bawa, aku akan sebarkan risalah keislaman ini dengan kewajiban sholat kepada umatku. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa meskipun 5 waktu tetapi setara dengan pahalanya setara dengan 50 waktu. Karena ganjaran setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Allah berikan pahala 10 kali lipat. Makanya saat kita melakukan segala kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat oleh Allah. Setelah itu kemudian turun dan tibalah itu keesokan harinya setelah terang, setelah fajar ini Rasulullah berdiam diri di depan Ka'bah gitu ya, merenung, memperhatikan apa kira-kira yang terjadi kepada saya di malam itu. Begitu singkatnya dan begitu banyaknya peristiwa yang terjadi di dalam satu malam itu, Rasulullah pun merenung. Dan ada yang melihat Rasulullah termenung seperti itu ya, seseorang bernama Abu Hakam. Siapa Abu Hakam itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu Abu Hakam? Nggak tahu ya? Ya kalau Abu Jahal tahu? Tahu ya? Nah itulah dia orang yang sama. Orang-orang Quraisy di Mekah itu menyebut, karena dia seorang raja, dia disebut sebagai Abu Hakam, orang yang mengerti, memiliki ilmu gitu ya, orang yang pinter menurut mereka, versi mereka. Nah Abu Hakam ini, Abu Jahal ini melihat, ya Muhammad, kenapa engkau terlihat termenung, terlihat sedih, terlihat merenung gitu ya. Lantas dengan polosnya baginda yang mulia menyampaikan, menceritakan semua dari awal sampai akhir, sampai termenungnya beliau di depan Ka'bah itu, di depan Baitullah itu, peristiwa yang dilaluinya. Lantas apa yang beliau juga tidak mengharapkan reaksi seperti apa, karena beliau ditanya maka menyampaikan semua hal yang dialaminya. Dan Abu Jahal dengan kejahalannya gitu, nah yang benar kamu dalam satu malam kamu bisa pergi dari Makkah ke Palestina, sementara kuda-kuda terbaik kami saja untuk pergi ke sana menempuh waktu 1 bulan, sementara kamu hanya setengah malam saja, setengah malamnya pergi, setengah malamnya pulang. Yang benar aja gitu. Langsung tanduknya juga semakin panjang, buntutnya semakin panjang. Abu Jahal ini adalah kesempatanku untuk meruntuhkan agamanya Muhammad. Beliau lantas mengundang seluruh orang-orang Quraisy gitu ya, orang-orang Quraisy baik yang beriman dan yang masih kafir, diundang semua. Dengarkan semua, ini aku punya berita tentang Muhammad. Muhammad menceritakan begini, apakah kalian percaya? Orang-orang kafirnya tentu saja menjawab, wah masa tidak mungkin. Pada saat itu juga orang-orang berimannya juga mulai ngarengkok. Apakah benar Rasulullah ini melakukan perjalanan sedemikian dahsyatnya? Yang tadinya beriman mulai ragu, yang tadinya ragu semakin ragu, yang tadinya kafir semakin benci kepada Islam, kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan demikian Abu Jahal merasa mendapatkan angin gitu ya, inilah habis di sini agama Muhammad ini. Hanya ada satu orang lagi yang untuk mengkonfirmasi, untuk menggolkan, untuk meruntuhkan keyakinan ini. Hanya ada satu orang lagi yang dikenal memang benar-benar dan sangat dihormati. Siapakah itu? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah bisa mendukung pernyataan saya gitu bahwa Muhammad gila, Muhammad melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin, dan didukung oleh Abu Bakar, maka benar-benar habis. Dari situ diperintahkan utusannya gitu ya, bawahannya untuk ayo coba cari Abu Bakar, dan menemui Sayyidina Abu Bakar saat berada di kebunnya. Ada apa ini?
saat melihat orang-orang beriman dan orang-orang kafir pergi bersama menemui beliau gitu, beliau merasa berkeheranan gitu, ini ada apa? Tidak pernahnya orang-orang yang kafir dan orang yang beriman berjalan bersama-sama menemui dirinya. Biasanya kalau orang beriman ya bersama orang-orang beriman, orang kafir sama orang kafir aja, nggak pernah jalan bersama-sama. Tetapi saat hadiran itu menemui dirinya, ada apa ini? Ada sebuah peristiwa ini dan diceritakan lagi. Muhammad seperti ini. Oh ya, apakah kamu percaya? Sekarang di mana baginda Rasulullah? Beliau ada di sana. Beliau ada di depan Ka'bah. Setelah itu maka beliau temui, dan saat itu diajaklah ke atas sebuah bukit namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais ini sebuah bukit yang spesial karena untuk orang-orang Quraisy. Karena disinilah tempatnya dilakukan pengumuman-pengumuman penting. Misalnya saat kelahiran seseorang, anak-anak pemimpin, dibawa ke atas bukit ini, dan bukit itu tidak pernah dinaiki oleh lebih dari satu orang kecuali orang yang punya hajat saja. Dan yang punya hajatnya pun biasanya para pemimpin Quraisy gitu, naik ke atas itu. Tetapi pada saat itu Abu Jahal malah mengajak Rasulullah Muhammad SAW untuk bersama-sama naik ke Jabal Qubais, dan itu semakin menambah keheranan orang-orang yang hadir di situ. Ini ada apa? Saat naik ke atas itulah, wahai Bani Quraisy, ini ada pengumuman yang ingin disampaikan. Dan diceritakan lagi semua pengalaman yang dialami oleh Rasulullah. Saat Sayyidina Abu Bakar mendengar itu semua, lalu mengkonfirmasi kepada Rasulullah, benarkah ya Rasulullah apa yang sudah disampaikan itu? Ya benar. Maka aku percaya. Maaf ya Rasulullah, aku ada suatu permintaan. Bisakah engkau menyampaikan seperti apa saat tiba di Palestina itu, seperti apa Palestina itu? Rasulullah dikenal belum pernah pergi ke Palestina, belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Maka saat semua yang diterangkan Rasulullah dan dikonfirmasi kepada para pedagang orang-orang Quraisy itu, kalau orang-orang Quraisy itu mengkonfirmasi bahwa Masjidil Aqsa itu seperti ini, gerbangnya di mana, warna apa, ya, masjidnya seperti apa, tiangnya ada berapa, gerbang kotanya ada di mana, warnanya apa, pokoknya secara mendetail menerangkan semua. Ya, baik. Dan Rasulullah menerangkan semua itu. Rasulullah belum pernah pergi ke Palestina, belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Menerangkan semua itu di hadapan orang-orang yang beriman dan orang-orang Quraisy yang masih kafir. Setelah itu Abu Bakar mengkonfirmasi kepada para pedagang yang ada di sana yang pernah pergi ke Palestina, dan beliau, apakah benar apa yang disampaikan oleh Muhammad? Dan mereka menjawab semua, ya benar, gerbangnya benar begitu, tiangnya benar ada sekian, ininya benar, semua yang disampaikan itu benar. Dari situ orang-orang beriman, nah ini ternyata Muhammad ini memang benar. Orang-orang kafir ini mulai lemah lagi gitu ya. Dan saat Abu Jahal ini berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sekarang kamu ini percaya nggak? Aku tentu saja percaya. Aku meyakini kalau beliau saja bersabda saat ini ada musuh di balik Jabal Qubais ini yang akan menyerang, dan itu tidak terjadi, aku percaya. Gitu ya. Dan dalam beberapa riwayat bahwa kalau aku melihat sebuah tembok hitam di hadapanku dan Rasulullah menyampaikan bahwa tembok itu putih, maka aku akan lebih mempercayai mataku yang salah daripada Rasulullah yang salah. Jadi keimanannya sudah setinggi itu, sudah sekuat itu, makanya beliau digelari As-Siddiq. Dari situ As-Siddiq itu benar-benar membenarkan segala tanpa tawar menawar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah yang dilaksanakan, itulah yang dipahami, dan itulah yang diyakini. Nah, dengan demikian mulai Abu Jahal ini ya gagal total ini semua ya. Dari situ
semuanya meyakini, dan 9 sahabat utama itu meyakinkan, mau meyakini dan menyebarluaskan risalah ini, peristiwa Isra Mi'raj ini kepada seluruh umat. Dan dari sana banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam, karena semua itu juga benar adanya apa yang bahkan Rasulullah menambahkan, saat aku berada di atas itu dan tiba di suatu daerah, aku melihat sebuah kafilah. Kafilahnya itu aku lihat di depan, dari depan sampai belakang itu lebih dari 3 unta, dan untanya berwarna ini, dan yang berangkat itu namanya si ini, dan unta yang paling depan itu berwarna putih dengan ada kalung merahnya di depan. Dan saat itu Rasulullah menyampaikan, maka kalau dalam perhitunganku kafilah ini akan sampai ke Mekah, ke gerbang itu dalam 2 hari. Masih menunggu juga orang-orang yang ragu, orang-orang yang kafir ini masih mengharap-harapkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah sampai 2 hari, tibalah kafilah itu masuk dan melihat benar ini. Yang pertama, untanya putih, ada kalung merahnya, dan yang disebutkan namanya benar si ini semua. Dan mereka bertanya, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Akang tos cekap waktosna? Oh mohon, gitunya tah janten Bapak Ibu, semua itu adalah peristiwa keimanan. Bisakah kita benar-benar setelah peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita peringati, keimanan kita ini benar-benar meningkat? Bisakah kaidah dalam firman Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim? Bisakah kita merasakan ketenangan dari iman yang dimiliki di dalam diri kita, dan Allah memperkuat keimanan yang sudah ada di dalam diri kita itu? Bisakah kita mendapatkan itu semua? Bisakah oleh-oleh berupa perintah sholat itu benar-benar sudah kita amalkan? Artinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sudah benar-benar kita rasakan. Kita bukan hanya sholat, yang penting sholat, tetapi sebetulnya sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Jadi yang penting sholat, tiba waktu oke, Allahu Akbar, Assalamualaikum, dah selesai. Gak ada penyurup karena manahnya, ternyata karena kelakuan gitu ya, sholat yang kita lakukan. Padahal fahsya wal munkar itu 2 sumber dosa yang itu saja. Sumber dosa itu hanya fahsya wal munkar, itu saja. Fahsya diakibatkan oleh nafsu perut dan syahwat. Kalau masih sering suka melihat gambar-gambar porno, ya porno aksi, pornografi gitu ya, yang sifatnya syahwat gitu, nah itu fahsya. Dan kalau masih senang bergibah, mencela, berkata kasar, berkata kotor, ya ngomongkeun batur, itu mungkar. Jadi artinya kita mempertanyakan kembali, apakah benar kita ini sudah sholat? Karena kata Allah, kalau orang-orang sholat itu tidak mungkin dekat dengan perbuatan fahsya wal munkar, gitu ya. Dan orang-orang sholat itu dijamin bahagia sama Allah. Qad aflahal mu'minun. Siapakah orang-orang beriman ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Mereka dijamin kebahagiaannya sama Allah. Dan siapa lagi? Orang-orang yang sholat itu hidupnya tenang, kasusah, kagimir, karingrang, hidupnya senang aja. Kenapa? Karena Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Salat disebut sebagai zikir, dan zikir itu membawa ketenangan ke dalam hati. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah yang luar biasa dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Dengan keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dijabarkan lebih lanjut lagi kalau masih ada waktu di kemudian hari kita ya. Terima kasih. Oh iya ibu-ibu, maaf ini saya ada satu pesan juga. Kami akan mengadakan program umroh berangkat di bulan Februari ini,
di sana ada teh bingka dan teh ireng yang ada konternya ya untuk tanya-tanya tentang pergi umroh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini dilapangkan rezekinya, dilapangkan waktunya, diberikan niat yang kuat untuk bisa pergi bersama-sama umroh bersama saya, gitu ya. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua, dan jadidu imanakum, perbaikan, perbaharuan iman yang ada di dalam diri kita wujud menjadi lebih nyata, gitu ya. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tersadar, aku akan dilindas zaman. Sampai satu titik, aku tersadar,